kita nanti kan ngundang Mas Haninnya. Udah po? Udah mulai? Bisa dikunci cahayanya ya? Keterangan ya? Kayak kalau gini tiba-tiba kok jadi berubah mukanya? Gimana? Aduh. Jadi tirus. Kalau nggak pakai filter kayak apa? Oh, ini nggak pakai filter. Kok sama aja? Oh, kayak gini. Jelek. Better yang pakai filter nggak sih, Mal? Tadi mana sih ini? Oke, boleh. Better sih. The voice over join nih. Halo, selamat sore. Halo semuanya. Selamat bergabung di live-nya In The Voice Over Academy. Yeay. Seperti kok seperti sih? Seperti Ini apa? live rutinan kita ya. Betul. Live rutinan kita satu minggu sekali setiap hari Kamis. Dan sebenarnya untuk Enggak sini, enggak kelihatan ke apa Amal. namanya? Nah, Materi topik pembahasan live kita hari ini itu hampir sama kayak kemarin karena banyak request juga ya kayak gitu ya. iya, banyak yang tanya karena kan kemarin mungkin ada beberapa yang baru join, terus Betul. kitanya waktunya udah habis, jadi belum banyak pertanyaan yang terjawab. Iya, jadi kita akan membahas lagi tentunya sama teman-teman dari SE kita. Betul. Gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin kemarin belum sempat join di live-nya ID Photobook untuk pembahasan audio bersama sound engineer In The Voice Over, bisa langsung join sekarang aja. Suruh teman-temannya join juga ya. Betul, jangan lupa di-share. Nah, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Betul. Nanti kita bakal undang teman-teman kita, teman-teman SE. Jadi teman-teman Teman-teman mana? Iya, Votizen yang ada di rumah, kalian pokoknya jangan kemana-mana. Iya. Siapin dulu aja nih pertanyaan-pertanyaannya. Misalkan gimana caranya nanti, misalkan teman-teman pengen rekaman gitu ya, pengen tahu gimana caranya suaranya jadi bersih, jernih ketika voice over gitu. Nanti bisa ditanyakan langsung sama teman-teman kita gitu. Betul. Sapa-sapa dulu kali ya sebelum Boleh. kita mengundang teman-teman SE. Boleh. Ini ada beberapa nih. Ada Kakak Namira. Halo Kakak Namira. Kakak Namira. Gimana kalau kita wave? Wah, Yes. biar ternotis semuanya ya. Boleh. Ini Toh. teman-teman asalnya dari mana nih? Kalau boleh tahu nih, di komen-komen. Ya, boleh di komen-komen. Halo Kakak Luntang-Luntang, selamat bergabung Kakak. Hai. Wow, wah tidak terasa sebentar lagi akan lebaran loh Kak Kamal. Betul, kita akan liburan. benar. Tidak kerasa ya sudah 30 hari kita berpuasa. Betul. Kira-kira pada mudik kemana aja nih? Nih, pada mudik kemana? Atau ada yang di rumah aja? Di rumah aja atau mungkin kakek neneknya gitu ya, satu desa jadi nggak bisa Bener. mudik. Atau Betul, cuma tetanggaan. Iya. Mudiknya nggak jauh-jauh. Hai Kak, hai. Kakak siapa nih? Namanya siapa nih? Brebes. Wow, dari Brebes. Hai. Salam dari Jogja, Kakak. Kakak siapa? Nama panggilannya siapa nih Kak? YJ. For Esra. For Esra. Siapa nih? Kakak berarti mudik ke Brebes ya? Dari Brebes. Oh iya, dari Brebes ya. Dari Brebes. Domisilinya mana gitu. Itu maksudku. Domisilinya mana? Siapa tahu kan kakaknya lagi kuliah di Jogja gitu ya, terus mudik ke Brebes atau mungkin kemana nih? Terima kasih loh emat love-nya. Malang hadir. Widih, Malang. Apa tuh? Oh, Rara. Kak Rara. Nama Oke. panggilannya Rara. Hai Kak Rara. Nusanya mana nih? Nusa dan Rara. Oh, itu film gak sih? Iya. Baru nggak? Ternyata itu Baru film. Oke, Malang. Aku tuh pernah ke Malang juga tuh. Tapi Malang ke Batu sih, Batu Malang. Oh, Lebih ke dingin dia. ya di Malang kan banyak tempat wisata juga ya, kayak di Jogja gitu. Betul. Kenapa kita harus mengundang SE sekarang, Kamal? Boleh. Apakah Votizen semua sudah siap? Siap. Harusnya ada backsound kayak gitu ya.
Genderang. Aha, Nusanya ngontrak. Oh, Nusanya ngontrak ya. Kasihan dikontrakin. Oke, kita bakal langsung undang teman-teman SE aja. Jadi kita akan invite langsung aja, Kak. Boleh. Dua apa? Dua pria tertampan. Se-Indo voiceover. Wah, kok gelap-gelapan. Waduh. Hai, selamat sore. Halo, Kakak. Oh, yang satu sama ya. Introvert nih kayaknya Kakak. Siapa Kakak Anin ya? Wah, ini udah banyak teman-teman yang gay nih. Halo, selamat sore. Ada Kak Anin sama Kak Ju di sana. Halo, selamat sore Kak dan Kak Jadi di sana. Sehat-sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Gimana sama kalian semua? Masih semangat nggak Alhamdulillah. puasanya? Masih semangat nggak puasanya? Hujan. Apa gimana? Masih semangat nggak puasanya? Nah, semangat. Terus semangat nggak? Oh, semangat Semangat dong. lah pasti ya. Harus dong. Alhamdulillah, Masya Allah. Lancar-lancar ya. Ya, Ini ada beberapa teman-teman Votizen nih yang udah join nih, Kak nih. Boleh disapa-sapa dulu dong. halo nih siapa nih tadi? Ada Mbak Rara ya, Mbak Rara halo. Terus ada siapa lagi nih? Ada Luntang ya. Halo. Ada ngapain? Betul. Nunggu buka ya? Iya, Sahar ya? kita ngabuburit seru bersama Indo Voiceover. Yes, betul sekali. Ini selain seru tapi bermanfaat karena mendapatkan ilmu. Benar. Karena mungkin pembahasan kita yang kemarin belum selesai gitu ya, dan dari teman-teman juga banyak yang request pengen ini lagi nih, live lagi bareng SE gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Jadi special edition. Hari ini kita akan live lagi bersama teman-teman SE yang ada di sana. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Iya, silahkan Kakak. Oke. Halo teman-teman semua. Aku di sini ada Anin, terus di sebelah aku ada Kak Jo. Kita di sini selaku sound engineer dari Indo Voiceover. Kita di sini mau berbagi sharing-sharing ilmu juga ya buat teman-teman semua. Sebenarnya apa ya? Kita minggu lalu udah live juga ya. Kita minggu lalu live juga bareng sama SE juga. Cuma kayaknya banyak teman-teman yang request ya, yang minta kalau basic-basicnya kita share lagi deh gitu. Karena kemarin kayaknya banyak yang belum dengar ya, belum join ya. Betul. Oke deh, ayo kita sini. Gitu. Kita tambah waktunya. Dong, harus dong. ID man lah pokoknya. Oke, kayaknya untuk menghemat waktu juga, mungkin kita bisa langsung mulai pembahasan materinya kali ya Mas ya? Oke, boleh. Oke. Silakan Mas Anin dan Mas Jo, waktu dalam tempat dipersilakan. Oke. Kita buka dulu aja teman-teman formalitasnya. Halo teman-teman. Nah, selamat datang nih di live Instagram hari ini Indo Voiceover. Kita seneng banget nih bisa sharing sama kalian tentang teknis dasar dalam merekam voiceover supaya hasilnya tuh bisa bersih, enak didengar. Ya. Gimana tuh Mas lanjutannya? Sebenarnya basic ya, ini basic yang teman-teman harus tahu sebenarnya. Mau itu rekaman pakai audio yang dibilang profesional, maksudnya dengan sound card, terus mic profesional dan sebagainya, bisa juga dengan menggunakan handphone teman-teman. Jadi di sini kita berdua bakalan share sebenarnya intinya itu bagaimana sih rekaman itu supaya hasilnya jernih, supaya enak didengar gitu. Itu basic yang paling penting dalam awal rekaman untuk voiceover gitu. Oke, kita mulai Kak Jo. Oke, yang pertama nih ya teman-teman ya, biar voiceover kalian bagus nih. Yang pertama tuh nggak capek-capek sih ulang-ulang lagi. Hindari noise saat merekam, karena noise adalah musuh utama dalam rekaman voiceover ya teman-teman. Jadi pertama kita pasti nih kita ngerekam di tempat yang minim gangguan suara. Contohnya Kak Jo. Contohnya seperti misalnya kalau di rumah ya,
mungkin kamar tidur, mungkin apalagi ya Mas Anin contohnya. Enggak, kalau misalnya suara-suara noise yang bisa masuk itu tuh Noise kayak ya? apa tuh ya? Kayak apa tuh Kak Jo? Misalnya ya guys, suara noise ya, misalnya motor lalu lintas yang lewat, itu rawan tuh teman-teman. Suara hujan. Suara hujan, Kebetulan hujan ya. lagi hujan bener ya. Suara Terus, ayam berkokok. Suara yang berkokok, Bisa sama juga. yang paling ngeselin ada tuh Mas, Apa tuh? tetangga karaokean. Itu tuh kayak kadang Bisa. Meskipun karaokean, kalau suaranya bagus nggak apa-apa. kadang nggak bisa nyanyi, gitu dah. Ya, pokoknya itu teman. Kita kudu milih lokasi yang kira-kira tenang lah, biar kita bisa ini. Terus misalnya ada suara-suara yang ganggu ya Mas Anin ya, kayak misalnya kipas, mungkin kipas atau AC. Kalau AC kalian yang banter gitu kan suaranya, kalau mau ngerekam matiin dulu aja, nggak apa-apa panas-panasan, yang penting ada noise. Habis itu Tapi kalau suara AC sih sebenarnya nggak apa-apa juga, kasihan kepanasan. Kak Iya Jo. sih, Mas. Jadi intinya kalau misalnya kalian teman-teman nyalain AC itu fan-nya, kipasnya dikecilin aja dulu. Tapi tetap nyala nggak apa-apa. Karena sebenarnya noise itu kita hanya mengurangi aja ya, bukan menghilangkan. Kalau mau menghilangkan bener-bener tuh emang benar-benar harus di tempat yang khusus, harus tempat yang benar-benar ketutup dengan peredam yang mumpuni, itu baru bisa menghilangkan gitu. Tapi kalau misalnya kita mau sharing di sini itu bukan benar-benar hilang ya, tapi benar-benar mengurangi, meminimalisir kan bagaimana suara itu. Tapi kalau dihilangin bisa nggak sih Mas? Gimana? Noise dihilangin. Tapi kalau ngilangin noise secara editingnya bisa nggak sih? Oh, itu kalau misalnya udah masuk proses editing bisa banget Kak Amal. Tapi untuk season kali ini kita belum masuk ke proses editing ya, jadi kita masih basic banget awal gitu. Jadi bagaimana kita mengurangi dulu suara-suara noise itu gitu loh. Ya lanjut Kak Jo. Oke, selanjutnya noise ya teman-teman. Kita kudu ngindarin reverb atau pantulan suara atau gaung atau gemalah gitu. Nah, kalau ruangan yang kita lagi ada mau rekaman nih guys, terlalu bergema, suaranya pasti nanti kayak kedenger di dalam gua gitu. Dalam gua mana nih? Gua Jepang, Gua belum tertib contohnya. Sering kejadian lah teman-teman, sering kejadian tuh. Kalau kita rekaman di ruangan yang kosong atau yang gede, kayak di aula yang kosong gitu, pasti parah tuh teman-teman. Betul. Jadi suara pantulan itu tuh sebenarnya sangat bermasalah sekali juga ya teman-teman ya, kalau di dalam rekaman. Dan bagaimana sih untuk menghindarinya? Kita di sini mau ngasih tips and trick juga. Jadi yang pertama, kita untuk menghindari suara pantulan itu kita bisa berada dalam ruangan yang kalau misalnya memang ada peredamnya itu lebih bagus lagi, seperti di studio. Jadi dikelilingi dan ditutupi dengan peredam-peredam. Tetapi kalau misalnya tidak ada peredam pun kita bisa mengakalinya dengan kasur. Teman-teman, misalnya ada kasur bisa teman-teman angkat-angkat atau pindah-pindah, itu kasur yang fleksibel itu teman-teman bisa pergunakan untuk mengurangi gema atau reverb teman-teman. Jadi caranya adalah kasur tersebut didirikan di depan dan di belakang teman-teman pada saat teman-teman berbicara, mau itu di depan mic ataupun menggunakan handphone teman-teman, itu bisa lumayan untuk mengurangi reverb. Lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman ada 4 kasur nggak terpakai ya, atau busa-busa gitulah. Teman-teman tuh seperti ini ya. Iya, siapa tahu kan kontrakan gitu kan, ada 4 kasur gitu. Pinjam dulu kasurnya. Aku nanti sumbang kasurku berarti ya Mas? Itu boleh. Jadi dikelilingin gitulah teman-teman berdiri di tengah. Gitu. Itu yang pertama teman-teman. Terus kalau yang kedua itu teman-teman bisa menggunakan gantungan-gantungan baju teman-teman yang ada di lemari teman-teman, atau tumpukan-tumpukan baju. Itu juga sebenarnya bisa teman-teman. Tapi itu harus lebih tricky lagi teman-teman, karena caranya adalah misalnya tumpukan baju kotor atau tumpukan baju bersih, teman-teman itu bisa berbicara di depannya teman-teman. Maksudnya tumpukan baju lalu mic, lalu teman-teman berbicara. Jadi teman-teman berbicara menghadap ke tumpukan baju tersebut atau gantungan-gantungan baju. Lebih banyak lebih bagus. Itu tidak
bisa mengurangi reverb atau pantulan yang datang dari depan teman-teman gitu. Terus ada juga trik yang lebih bukannya lemah sih sebenarnya, trik yang berguna juga di dalam lemari. Dalam lemari? Iya, dalam lemari. Gimana tuh, Kak Jo? Lemari dulu. Lemari. Di dalam lemari sebenarnya bisa juga teman-teman konsepnya. Jadi ini misalnya lemari kotak gitu ya. Pala mic-nya kita taruh dalam, set, pala kita masuk gitu nyelenong. Udah dah, itu lumayan tuh teman-teman, bisa menghilangkan reverb ya, walaupun nggak perfect tapi bisa lah itu teman-teman. Tapi dicatat ya teman-teman. Jadi teman-teman itu kepalanya masuk ke dalam lemari, tapi lemarinya itu lemari tumpukan baju teman-teman. Jadi lemari tumpukan baju, ya udah teman-teman bisa taruh mic-nya di situ atau handphone di situ teman-teman. Kepalanya dia yang masuk teman-teman. Jadi teman-teman ngomong di dalam situ itu bisa lumayan mengurangi reverb juga, karena dari tumpukan baju tersebut yang dapat meredam reverb tersebut. Terus yang tip yang teman-teman lebih simpel lagi sebenarnya, teman-teman bisa rekaman di atas kasur hanya menggunakan selimut teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada selimut yang lebih tebal lebih bagus sih. Jadi teman-teman tuh kerukupannya selimut di situ, kerukupan. Terus teman-teman rekaman lah di dalam selimut itu. Itu bisa lumayan juga teman-teman. Ya walaupun agak gerah ya mungkin ya. Iya. Tapi aman Mas, kan kalau hujan gini kan enaknya selimutan kita ya. Iya, asal jangan tidur. Iya. Niatnya kan mau rekaman, bukan tidur. Oke, gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Sehabis menangani reverb, kita juga kudu merhatiin ya yang namanya close-up. Apa itu close-up? Close-up itu intinya kita ngomong sama mic nggak pakai filter apa-apa, terus muncul suara bak bek 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 bek. Yang mana itu saat mengucapkan huruf misalnya P, B, T, sama D. Jadi kayak bak bek bek. Nah, itu ya, itu penyebabnya kenapa Mas? Kok bisa gitu ya? Kelelep deh. Nggak gitu dong. Jadi penyebab dari plosive itu teman-teman, jadi bak bek itu dalam istilah soundnya itu adalah plosive. Jadi plosive itu bisa disebabkan karena adanya tekanan udara yang keluar dari mulut kita teman-teman. Tekanan udara itu lebih besar kalau kita mengucapkan huruf T, huruf D, ataupun huruf P, B, dan itu dan sebagainya teman-teman. Jadi misalnya pada atau tidak, di mana, nah itu tuh pasti tekanan udara yang keluar dari mulut itu pasti lebih besar teman-teman, dan itu menyebabkan plosive. Bagaimana sih cara mengurangi plosive atau bak itu? Kalau misalnya cara teknis dalam sound yang profesional atau biasa yang sering digunakan banyak orang adalah menggunakan pop filter teman-teman. Jadi pop filter itu adalah kain seperti kain gitu yang ada di depan mic, bentuknya lingkaran gitu biasanya. Itu gunanya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan suara plosive tersebut. Jadi tekanan udara ibaratnya tersaring dulu oleh pop filter tersebut, baru dia masuk ke mic gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu hanya menggunakan handphone ataupun menggunakan mic tetapi tidak mempunyai pop filter, teman-teman bisa menggunakan trik-trik yang berikut ini. Gimana Mas Jo? Yang pertama nih teman-teman, percaya nggak percaya kita bisa pakai baju, kaos gitulah. Jadi boleh. Misalnya kalau di handphone ya teman-teman, ini handphone mic-nya misalnya nih, ini mic-nya kita ini baju gitu, lapisin baju, ngomong dah kita, itu lumayan teman-teman hasilnya, plosive-nya bakal terkurangi lah. Selain baju, kaos bisa pakai kaos kaki teman-teman. Kaos kaki itu sebenarnya lebih enak diaplikasikan di mic ya teman-teman. Jadi mic teman-teman udah tutupin aja tuh kaos kaki tersebut teman-teman. Gitu kan. Biasanya kalau misalnya nggak kaos kaki sih biasanya di mic tersebut kan ada yang kayak busa gitu teman-teman. Tutupin busa. Itu gunanya untuk mengurangi plosive sebenarnya. Cuma kalau misalnya ternyata mic teman-teman nggak ada busanya, yaitu pakai kaos kaki teman-teman, ditutupin kaos kaki gitu. Asalkan jangan kaos kaki habis pakai ya. Nggak fokus nanti.
Kalau kuat ya nggak apa-apa sih kan, nyium kaki sendiri gitu kan. Pengalaman teman-teman. Oke, Itu lanjut. teman-teman. Nah jadi bisa pakai kaos. Kaosnya bisa dibuka atau dijereng gitu ibaratnya ya. Di depan mic teman-teman tersebut atau di depan mikrofon headset, bisa kalau misalnya pakai handphone ya, ataupun kalau misalnya langsung ngomong di handphone gitu pun juga bisa, teman-teman ngomong di belakang kaos tersebut gitu. Terus yang kedua itu adalah kaos kaki, itu kalau misalnya pakai mic tapi nggak ada busanya penutupnya, itu teman-teman masukin kaos kaki aja di situ. Nah, ada dari Kak Luntang-Luntung itu benar. Ini yang mau kita berikan juga tips and triknya teman-teman. Jadi katanya tuh pernah coba pakai tisu, ternyata bisa. Oh bener banget Kak Luntang-Luntung. Jadi pakai tisu itu bisa juga. Jadi apa namanya, tisu dibuka aja di depan mic teman-teman tersebut, gitu juga bisa sebenarnya. Tapi ya kalau tisu rawan robek dan sebagainya ya. Tapi itu mungkin hasilnya juga tidak sebagus menggunakan kain kaos atau kaki dan sebagainya. Bisa juga yang terakhir, kalau misalnya memang urgent banget teman-teman lagi di jalan atau apa, kalau misalnya ada masker, teman-teman pun juga bisa pakai masker, teman-teman. Masker yang biasa teman-teman pakai itu, udah rekaman itu aja, langsung ngomong di dalam masker tersebut. Tapi sangat tidak disarankan teman-teman, karena jika menggunakan masker pasti akan mengurangi intonasi suara pertama, terus suara yang keluar dari mulut teman-teman itu pasti juga tidak sejernih atau sebagus kalau teman-teman tidak menggunakan masker, karena kan ketutup ya. Udara juga ketutup gitu. Itu mungkin Kak Jo ada tambahan lagi? Mungkin tambahan yang terakhir nih ya, Anin. Habis plotship, kita nih kudu ada yang namanya jarak manis, jarak pas dari mulut kita sama mikrofon, teman-teman. Jadi kalau nih misalnya nih mikrofon sama mulut kita terlalu deket, suaranya nanti terlalu ngebas sama kebanyakan plosifnya, teman-teman pasti. Sedangkan kalau terlalu jauh kagak kedengeran apa-apa gitu. Jadi kita ada ibaratnya rule of thumb, aturan inilah ya Mas Anin. Biasanya 1 jengkal teman-teman. 1 jengkal betul. Jarak dari mulut ke mic gitu kan. Ya, ini ada komentar dari S Bahri, suaranya kependam. Ya benar, kalau misalnya suaranya kependam itu pakai apa tuh Kak S Bahri kalau boleh tahu? Kalau misalnya kependam tadi bisa, kalau misalnya pakai masker itu juga pasti bakal kependam kayak yang tadi udah aku jelaskan itu ya. Nah itu, terus gue biasanya jarak 5 cm ya betul, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya ada ada pop filter, misalnya Kak Bahari ada pop filter, berarti 5 cm dari pop filternya Kak Bahari, jadi 5 cm dari pop filter, lalu pop filter ke mic itu juga 5 cm begitu Kak Bahari. Terus paling jauh 10 cm, ya betul. Kalau misalnya kejauhan nggak kedengeran, asalkan jangan 10 meter. Gitu. Itu teman-teman. Oke. Lengkap banget informasinya nih. Untuk masalah jarak tadi itu udah. Nah jadi sebenarnya tadi ada empat inti ya teman-teman, 4 inti yang penting banget. Itu dasar banget, inti dari awal rekaman yang harus diperhatikan itu adalah noise pertama, kedua reverbnya atau gema, ketiga menghindari plosif, lalu keempat adalah jarak. Kalau misalnya keempat itu sudah dirasa bisa dihandle semua, kita bisa rekaman untuk menghasilkan suara yang bagus, suara yang enak itu gitu teman-teman. Jadi sebenarnya intinya mau teman-teman tuh pakai alat-alat profesional, mau mic bagus, soundcard bagus, ataupun hanya menggunakan handphone, selalu ingat 4 ini teman-teman. Gitu. Jadi noise, reverb, plosive, jarak. Gitu teman-teman. Semuanya.
Siap. Itu tadi tips-tips dari Kak Anin sama Kak Jo ya. Semoga teman-teman bisa menerapkan di rumah. Itu tadi cara-cara supaya ketika teman-teman rekaman itu apa ya? Menjadikan hasilnya itu jernih gitu ya. Tuh. Hmm. Tuh. Rekaman di rumah pun tetap masih bisa berkualitas baik ya. Baik, betul sekali. Nah, tadi tuh udah ada yang tanya nih. Aduh. Coba kita scroll. Oh, dari kakak Erman Traf. Kalau mau saya merasa mempunyai potensi, kak mau saya merasa mempunyai potensi berprofesi voiceover dan ingin menjadi pro, gimana caranya? Wow, ini pertanyaan bagus dan sering ditanyakan juga Iya. dari teman-temannya ya. Tuh. Sebenarnya Indo Voiceover sendiri menyediakan kelas online ya Kakak Amal ya. Betul. Untuk kalian-kalian semuanya yang merasa punya bakat nih di dunia voiceover tapi pengen belajar terlebih dahulu, kita ada kelas online voiceover. Nanti Betul. untuk waktu voiceover ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. 1 bulan, Ya. seperti itu. Betul sekali. Jadi nanti tergantung teman-teman mau berlangganan, mau subscribe selama berapa lama gitu. Nah, seminimal-minimalnya itu 1 bulan gitu. Nanti teman-teman bisa banget tuh belajar melalui Indo Voiceover Academy. Nanti kelasnya melalui website. Jadi kita pre-record gitu teman-teman. Jadi itu bisa kalian pelajari. Itu fleksibel sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sibuk banget gitu ya. Nah, jadi kalian bisa banget pakai kelas itu gitu. Karena nanti waktunya menyesuaikan. Betul. Begitu deh. Materinya pun juga bisa diakses ya. Ya, betul. Jadi Tadi bisa akses. belajar dari mana aja gitu, nggak perlu datang ke studio ataupun langsung ke tempatnya, nggak perlu. Karena kan peserta kelas online di Voiceover juga tidak hanya dari Yogyakarta ya. Betul. Di banyak. Oh iya, betul kan di Indo Voiceover kan lokasinya Jogja gitu Iya, ya. iya. Begitu. Apakah sudah terjawab Kak pertanyaannya? Semoga sudah terjawab ya. Betul. Dan nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung ditanyakan aja. Betul. Betul. Untuk biaya mungkin setiap bulannya berbeda ya Kak Amal ya. Jadi menyesuaikan. Mau berapa bulan durasinya, terus untuk harganya nanti bisa menyesuaikan Kak. Betul sekali. Benefit yang didapatkan pun setiap durasi kelasnya juga berbeda. Begitu. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak ini? Ngegas banget. Biaya berapa gitu? Mungkin bisa di-share dikit ya Kak Amal ya. Boleh. Untuk biayanya, untuk kelas di Indo Voiceover Academy yang melalui website itu 1 bulan kita mulai dari harga 99.000 dan itu harga promo ya Besti ya. Itu harga promo. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen lebih lama lagi durasi belajarnya, itu kita ada paket 3 bulan, kemudian ada juga paket yang 6 bulan. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa banget langsung aja cek websitenya Indo Voiceover Academy. Gitu ya. Langsung cek aja websitenya Indo Voiceover Academy atau misalkan mau tanya langsung sama admin juga boleh banget. Betul. Yes. Udah lengkap ya hitungannya kalau misalnya kakak-kakak semuanya, netizen semuanya itu cek di website Indo Voiceover. Semua pertanyaan mungkin bisa terjawab di situ. Yes. Aku mungkin mau nanya nih sama mas-mas SE nih. Apa tuh pertanyaannya Amal? Ini juga mungkin yang sering sekali ditanyakan sama netizen gitu ya. Tadi ada yang tanya Gimana Kak? tentang Oh iya. Bang bertanya, mungkin bakal dijawab dulu sama Mas Anin ya. Oke, boleh. Pertanyaannya dari Kakak Luntang 5 Luntung. Oke. Kalau aku rekaman, pas didengerin ada suara zet, itu apa dan gimana cara ngilanginnya Kak? Waduh, gimana tuh Mas Anin? Z-nya itu tuh maksudnya apa ya? Apakah noise? Suara noise gitu atau Z dari grounding listrik kelistrikan nih. Karena kan ada 2 nih, Z grounding kelistrikan juga bisa ya kalau misalnya Kak Luntang-Luntang kita menggunakan audio interface.
Itu juga bisa, itu berpengaruh banget. Apalagi kalau misalnya cuma pakai laptop, terus habis itu groundingnya nggak benar, kelistrikannya nggak benar, itu pasti akan ada suara Z itu. Tapi kalau misalnya suara noise gitu semua seperti udara, angin atau misalnya suara AC dan sebagainya, itu tadi gimana cara meminimalkannya? Bisa ngindarin suara-suara kayak gitu. AC-nya misalnya suara AC dikecilin dulu kipasnya, atau misalnya di keramaian-keramaian ya hindari dulu keramaian-keramaian itu gitu. Kalau tadi ketika kita berdua bilang ya, sebenarnya suara noise itu kalau misalnya secara langsung kayak gini tuh nggak bisa dihilangkan secara benar-benar hilang gitu loh. Kalau sudah masuk proses editing baru bisa mungkin ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya mungkin kita akan membahas bagaimana proses editing dan sebagainya, sederhana aja untuk menghilangkan semua itu. Jadi kesempatan berikutnya boleh lah ya Kak Amal, Kak Gebi, kita adain buat editing sederhana, editing Iya. Ya Mas, kita dapat lebih dalam lagi tuh. Yes. Kita live lagi bersama SE. Tadi kamu mau tanya apa, Amal? Oh iya. Aku tadi mau tanya apa? Aku kenapa jadi lupa? Kebiasaan nih, Lupa. Oke. Aduh. Nah, itu Kak, suaranya ada terus. Oh, betul. Suara elektrik sambil dicas soalnya laptopnya. Nah, oke. Jadi sebenarnya bisa diminimalisir ya suara-suara seperti itu ya, Kak ya? Kalau emang pakai laptop itu lebih rawan untuk grounding sebenarnya. Itu dari kelistrikan. Oh, oke. Ke laptop ya mending nggak usah sambil dicas dulu deh teman-teman, copot aja dulu. Oke. Wow, tips yang bermanfaat dan aku baru tahu juga jujur nih. Betul. Aku juga baru tahu. Waduh, terima kasih sekali nih sama Mas Ari, Mas Jo. Keren banget. Ya. Suhu dari segala suhu kayaknya nih. Waduh. Oke, ini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Karena Kak Amalnya sudah lupa ya mau bertanya apa. Umur. Sabar. Jadi aku mau tanya apa tadi ya? Masih muda tuh. Halo Kak Anwar, selamat bergabung. Mungkin bisa ya yang apa tadi? Oh enggak, aku kira ada pertanyaan. Salah lihat. Oke, kayaknya aku sudah mulai ingat dengan pertanyaanku tadi. Apa tuh? Aku baca komen. Oke, jadi pertanyaannya adalah mungkin ini juga dari teman-teman banyak yang nanyain juga ya Mas ya, terkait dengan kualitas audio. Nah kan banyak nih dari Votizen juga yang pengen jadi voiceover talent profesional. Nah sebenarnya kalau pengen daftar jadi talent itu tuh untuk hasil suaranya atau hasil rekamannya itu harus pakai alat yang profesional juga, atau boleh modal HP doang nih Kak? Oke. Sebenarnya kalau misalnya cuma dari HP aja sih sebenarnya nggak ada masalah sama Kak Gibi. Jadi intinya tetapi hasil audio yang dikirimkan itu seenggaknya bersih, jelas gitu. Dan yang paling diutamakan tuh biasanya karena nanti setelah dikirimkan ke kita dengarkan dulu. Kalau misalnya emang suaranya teman-teman itu cocok dan bisa masuk dan di ACC oleh teman-teman Indo Voiceover, biasanya SE itu bakal ngedit hasil suara yang dikirimkan tersebut gitu. Nah kalau misalnya pada saat ngedit hasil suara yang dikirimkan tersebut, tapi pada saat ngirim awalnya itu suaranya bener-bener pertama banyak noise lah, gemak lah gitu, itu bakal susah banget buat diedit gitu teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman kan pada saat ngerekam itu kan juga dengerin dulu ya, dengerin sendiri juga, pasti diulangin dulu kan, diputar playback juga. Hasilnya kira-kira udah enak belum sih kalau teman-teman sendiri yang denger gitu loh. Kalau misalnya masih banyak noise-nya, masih gema kayak gitu, ya coba dulu diminimalkan dulu, baru dikirim ke kita gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada patokan harus menggunakan alat-alat profesional, harus menggunakan mic, enggak, pakai handphone aja bisa sebenarnya. Asalkan hasilnya yang dikirimkan ke kita juga benih, bersih, gitu sih teman-teman, dan nggak terlalu kecil juga, karena pernah juga nih pengalaman ada yang ngirim itu kok kecil banget gainnya gitu loh. Kalau misalnya gainnya berarti jelas noise-nya banyak, malah bisa
suaranya juga bisa pecah. Nah itu teman-teman sudah ada perhatiin itu gitu. Oke. Wow, sudah terjawab Kak Mas? Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Dan mungkin aku mau menambahkan nih ya, dan tips juga buat teman-teman kalau misalkan kalian pengen rekaman, itu bisa dilakukan malam hari, bener nggak, Mas? Benar. Kalau malam hari sebenarnya sih lebih ke noise ya. Kalau tadi yang topik pertama sih sebenarnya. Jadi kalau malam hari kan biasanya kan nggak ada suara-suara gangguan, jarang ya suara-suara gangguan motor lewat ke banter kah atau suara hahaha tetangga lah dan sebagainya kayak gitu. Jadi malam nih pasti lebih sepi ya. Cuma ya hati-hati ini kalau misalnya mau teriak-teriak di tengah malam nanti didatengin tetangga kan ngapain nih teriak Ngapain ini gitu ya? Iya Dicurigai ini. benar. Ada pertanyaan kayaknya. Pernyataan apa pertanyaan ini? Dari Kakak Kenarumpe. Saya biasanya kalau di rumah dan ada noise itu ambil suaranya di bawah selimut tebal. Lumayan bisa ngilangin noise ternyata. Kalau mikrofon itu ngaruh juga nggak ya sama hasil suaranya? Tuh, mikrofon ngaruh nggak Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Kenarumpe ya. Bener tuh di bawah selimut tadi juga kita udah jelasin kan bagaimana cara menghilangkan noise, tips-tipsnya juga di bawah selimut tuh bener emang bisa lumayan ngurangin. Terus kalau mikrofon itu ngaruh juga nggak ya sama hasilnya? Sebenarnya ngaruh gitu. Misalnya Kak Kenarumpe ini menggunakan mic apa nih? Apakah mic kondensor atau mic dynamic ataupun hanya menggunakan mic dari mikrofon apa namanya headset handphone gitu. Itu ngaruh banget sebenarnya. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya teman-teman nih bingung ya antara mic kondensor sama mic dynamic itu lebih bagus mana sih, lebih enak mana sih ya? Itu tergantung menggunakan teman-teman juga. Jadi mic kondensor itu dia tuh bisa menangkap suara dari sekeliling teman-teman gitu. Jadi noise yang dihasilkan tuh pasti bakalan lebih banyak juga teman-teman. Oke. Kalau misalnya mic kondensor itu hanya mengambil suara dari satu titik gitu teman-teman. Jadi seperti kayak mikrofon biasa gitu, dia panjang itu biasa bentuknya ke depan. Itu dia hanya mengambil dari satu titik, tidak dari sekeliling teman-teman. Kalau kondensor dia lebih luas, lebih lebar, sekeliling itu bisa keambil semua. Tapi kalau dynamic itu hanya dalam satu titik gitu. Jadi kalau misalnya ngaruh sama hasil suara, untuk noise jelas lebih disarankan menggunakan dynamic kalau misalnya untuk voice over ya. Kalau misalnya untuk memang harganya juga beda gitu. Betul. Mikrofon VO talent yang remote atau nggak datang ke studio itu apa? Standar mikrofon. Kalau standar mikrofon itu sebenarnya kayak kalau mau ngomongin merek ya Kak Kenarumpe, kalau mau ngomongin merek tuh banyak merek-merek sebenarnya yang sekarang udah bagus-bagus gitu loh. Jadi nggak harus menggunakan mic yang mahal sebenarnya banyak yang bagus-bagus. Apalagi kalau misalnya Kak Kenarumpe menggunakan mikrofon untuk VO, berarti kan Kak Kenarumpe sudah menggunakan software juga kan, berarti sudah melalui proses DAW, berarti menggunakan audio interface juga, berarti kan bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Nah itu sebenarnya mau menggunakan mikrofon dengan merek apapun, jadi nggak ada titik standar atau apanya, nggak ada. Itu lebih enak lagi kan Kak Kenarumpe bisa langsung melalui proses editing sederhana aja dulu Kak, gitu. Begitu, wow. Kalau Kak Kenarumpe tanya standar mikrofon untuk VO, ya nggak ada standarnya sebenarnya. Karena kalau misalnya mau bagus-bagusan hasilnya, bagus-bagusan itu ada harga pasti ada rupa kan gitu. Betul. Lebih bagus gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dengan mic yang di bawah 1 jutaan gitu misalnya, itu juga sekarang udah banyak yang bagus-bagus juga gitu loh. Apalagi kalau sudah masuk ke proses editing itu sudah aman lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya aman ya Kak ya kalau mau rekaman di rumah, jadi freelance yang nggak datang langsung ke studio, asalkan dia punya alat-alat yang proper, nggak harus mahal gitu ya, punya studio rumahan, itu nggak masalah berarti ya Kak ya? Nggak masalah. Benar. Makanya kayak tadi Kak Amal tanya, apakah bisa menggunakan handphone doang? Bisa gitu.
Asalkan ingat 4 inti yang tadi. Pertama noise, kedua reverb, ketiga plosive, dan keempat jarak itu harus selalu diingat. Yang penting bersih. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi nih Kakak Anin dan Mas Jo. Dari Kak Setiawan Aurora. Aplikasi editing suara untuk voiceover, apa ya rekomendasinya? Aplikasi editing untuk suara voice over. Oke, Kak Setiawan Aurora, itu mau editing menggunakan apa dulu nih, Kak Setiawan? Gitu. Kalau misalnya menggunakan komputer atau laptop, DAW gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya Kak Setiawan menggunakan handphone, editing menggunakan handphone itu sebenarnya banyak juga sih. Kak Setiawan bisa coba cari di Google Play atau di Store ya. Karena kalau saya pribadi pun juga jarang ngedit menggunakan handphone gitu loh. Tapi mungkin di sesi berikutnya nih Kak Setiawan, rencana sih kami dari SE emang mau mengadakan kelas seperti ini, sharing-sharing seperti ini untuk editing gitu. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana editing menggunakan handphone dan bagaimana editing simpel menggunakan software-software di komputer gitu, Kak Setiawan. Oke Mas. Ini sepertinya kita lagi mati lampu. Iya. Di studio 2. Studio 2 mati lampu. Karena hujan juga ya di sini lumayan deras, jadi mungkin pengaruh ke listrik, mati lampu jadinya. Iya tuh. Kak Bahri itu langsung bilang mati lampu, betul. Kita pun juga tidak menduga, Ana. Alhamdulillah. Nyala lagi, Besti. Oke. Aduh, nyala. Oke, semoga pertanyaan dari teman-teman tadi terjawab ya. Dan kalau misalkan nih teman-teman pengen tanya-tanya lagi gitu ya, itu boleh banget. Kita masih ada waktu sekitar 1 menit. 1 menit nggak apa-apa ya. Masih ada waktu 1 menit buat teman-teman, silakan yang mau bertanya. Dan kita juga mau ngingetin nih ke teman-teman, ke kalian semuanya, ke Votizen ya. Kalau kita akan terus untuk live seperti ini, kita akan Rutin ya. betul, kita akan rutin. Belibet ya, saya ngomongnya mau ngomong apa gitu. Kita akan rutin setiap hari Kamis 1 minggu sekali gitu. Tapi ini minggu depan nih kita bakal live nggak nih? Minggu depan dipantau aja. Nanti kita bakal kasih info-infonya lewat media sosial di Indo Voiceover maupun Indo Voiceover Academy. Ya betul. Jadi supaya tidak ketinggalan infonya, makanya di-follow. Jadi biar ada notifikasi gitu loh. Indo Voiceover sedang melakukan siaran langsung, karena bisa langsung join. Ya, betul sekali. Itu. Jadi di platform Instagram kita pun juga udah banyak informasi-informasi ya. Misal kalian pengen ikut kelas online di situ juga tersedia informasinya, ataupun pengen mendaftar menjadi talent juga ada infonya di situ. Semuanya lengkap di Instagram kami ya. Jadi bisa langsung cek aja. Tapi kalau misalkan nih teman-teman pengen daftar jadi VO talent gitu ya, mau registrasi juga harus dipersiapkan gitu, dan diperhatikan juga rekamannya gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama SE kita, gimana caranya suaranya bisa bersih, bisa jernih. Jadi pokoknya teman-teman jangan asal-asalan nih. Betul. Harus dipersiapkan benar-benar dengan matang, biar nanti lolos tentunya gitu. Nanti akan ada tahap kurasi juga gitu ya. Jadi persiapan diri, mungkin bisa dibaca-baca dulu naskahnya gitu kan ya, dipelajari kira-kira mau dibawakan seperti apa. Itu kan juga banyak juga tuh. Betul. Kayaknya kita udah hampir 45 menit. Oh iya ya, tidak terasa ya di sela-sela mati lampu tadi gitu. Kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SE kita, ada Kak Jo sama Kak Anin yang ada di sana. Terima kasih sudah berbagi ilmu pada sore hari ini. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Jo sama Mas Anin, Mas Anin sama Mas Jo
bisa bermanfaat dan diterapkan oleh netizen yang ada di rumah. Betul, Seperti betul. itu. Dan kita akan bertemu lagi di Kamis minggu selanjutnya. Iya, jadi terus pantau Indovoiceover dan Indovoiceover Academy ya, karena siapa tahu nanti kita memberikan kejutan ya. Oh, tentu saja akan ada kejutan-kejutan seru dari kita. Iya, nanti kita akan kembali lagi sehabis Lebaran ya Kak Amal Iya. ya. Kita akan bertemu lagi setelah Lebaran. Iya, betul. Kita mau ngucapin permohonan Betul. maaf nggak nih? Kita mengucapkan dulu kali ya sebelum nanti tanggal 31 ya Lebaran ya. Iya. Oke. Jadi kami segenap Keluarga besar. Iya, keluarga besar Indovoiceover mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke berapa Mbak Mal? Oh, Berapa oke. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Betul. Mohon maaf lahir dan batin. Yes. Kalau misalnya aku, Mbak Amal, Mas Anin, Mbak Jo, ketika menyampaikan ada yang salah kata, salah perbuatan, mau dimaafkan ya semuanya teman-teman netizen. Berarti kita dimulai dari 0 lagi ya. 0. Oke. Oke. Ada dua patah kata nggak nih dari Mas Anin nih? Kata-kata hari ini, Kang. Kata-kata hari ini, Kang. Iya. Kata-kata hari ini apa tuh? Kata-kata dari aku ya, dari aku dulu. Apa ya? Kata-kata hari ini Mas Anin. Iya, kayak kenal tuh. Kata-kata hari ini kayaknya nggak ada. Oh itu ya kata-kata hari ini nggak ada. Nggak ada kata-kata. Jun yang punya kata-kata banyak nih. Ayo, Kak. Gimana Kak. Mas Jo? Oke nih Mas Jo, kita buat closingan nih. Mm-mm. Pantun, boleh pantun. Gitu kan? Pantun. Dia Ya, pantun ya. Cakep nih. boleh. Dahar kupat ngagem santen. Cakep. Cakep. Menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Keren. Spontan uhui loh ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Selamat libur lebaran ya. Bye bye.